lagi di Cahaya Hati Indonesia. Terima kasih pemirsa di rumah yang masih bersama kami. Insya Allah banyak ilmu yang akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat yang kita dapatkan di hari ini, Masya Allah ya. Baik, kita akan masuk atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk lewat media sosial kita. Mohon kesediaannya guru yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Taufik Al-Bukhari. Di sini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, mohon izin Ali bacain dulu dari @Rohman. Ustadz, istri saya mulai cuek ketika saya membelikan HP baru dan memperbolehkan main media sosial. Apakah saya boleh menegurnya, bahkan melarangnya menggunakan media sosial? Setelah dibeliin HP, baru HP-nya, dia malah main media sosial aja. Jadi suaminya merasa dicuekin nih. Boleh nggak ditegur nih Kiai? Ya boleh banget gitu. Banget ya. Jadi para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, Habib Ali, Dr. Kiai Haji Samsul Ma'arif, sebenarnya medsosnya nggak salah, sebenarnya handphonenya nggak salah. Kitanya nih behind the gun, ya kan? Kitanya nih yang menggunakan alat itu untuk apa? Berulang mungkin kita dengar guru-guru kita menyampaikan bahwa televisi, media sosial itu semua adalah alat. Seperti pisau di tangan pedagang buah. Dia pasti mempermudah usaha untuk ngupas nanas, ya semangka. Kalau pakai tangan kan kebayang tuh susahnya kayak apa. Tapi di tangan begal dia bisa menghilangkan nyawa orang. Gitu juga ya saat gadget, ya gawai, ya handphone, kemudian di dalamnya ada media sosial, ya itu sebetulnya waktu hiburan sebenarnya ya buat mungkin para ibu, emak-emak di rumah ya. Saat misalnya capek juga ngurus-urusan rumah tangga, boleh dong misalnya lihat-lihat sesuatu, belanja juga ya. Kadang-kadang kan sekarang kita lagi pandemi nggak keluar, tiba-tiba ya tiap jam tuh datang paket ke rumah ya. Karena kita beli lewat aplikasi atau lewat e-commerce ya kan seperti ini. Nah tapi kalau dia sudah melalaikan tugas utamanya sebagai seorang istri, ngurus anak jadi nggak bener, suami juga jadi nggak keurus gitu kan. Nah kalau jadinya seperti ini maka ini jadi menghalangi tugas dia sebagai seorang istri. Karena kan ada hukukuz zaujiyat ya kan, ada hak-hak di dalam rumah tangga yang harus ditunaikan. Kalau suaminya dituntut memberikan nafkah, ya dituntut untuk melaksanakan kewajibannya. Maka istri juga harus menunaikan kewajibannya. Dan seorang suami sebagaimana An-Nisa ayat 34 sebagai qawwam, sebagai pemimpin ini pertama berhak untuk ngambil lagi. Tapi mungkin lebih dikedepankan pendekatan persuasif. Dakwah itu kan bil hikmah dengan cara yang bijak. Kalau diambil begitu aja mungkin ya nanti akan terjadi prahara di dalam rumah tangga. Tapi kalau dinasehatin dulu, ya disampaikan dulu itu masih dalam surat An-Nisa 34 kan. Supaya juga mau izoh tuh disampaikan. Ini kamu boleh ada waktunya. Sepakati begitu suaminya pulang kita semua sama-sama nggak megang gadget. Quality time, ngobrolin masalah rumah tangga, gimana ngurus anak. Insya Allah keluarga kita adalah keluarga yang sakinah penuh mawaddah. Amin. Jadi kalau mau ditegur boleh bang, asal ada akhlaknya, jangan galak-galak ya. Masya Allah ya. Nah baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, Masya Allah. Ini @Ayu Wulandari. Ustadz, saya muslimah, tapi saya juga menjaga budaya leluhur dengan memberi penghormatan pada situs-situs suci di daerah saya. Misalnya memberikan ritual penghormatan pada pohon tua yang diyakini berpenghuni. Menaruh bunga dan dupa di sebuah kawah. Bukan beribadah, tapi penghormatan. Boleh gak sih Ustadz?
Baik, kalau beribadah pasti jelas nggak boleh. Karena di dalam agama jelas ya urkhulu fis silmi kaffah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kalau tujuannya niatnya benar-benar untuk ibadah pasti haram. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat saat Nabi bersama dengan pasukan ingin melakukan satu peperangan. Kemudian ada sekelompok sahabat yang dalam bahasa hadis disebut sebagai hudatsa'u ahdin bi kufrin. Orang-orang yang baru masuk Islam. Begitu melihat pohon Dzatu Anwat, itu waktu jahiliyah mereka kalau mau perang biasa bertabarruk, menggantungkan pedang-pedang mereka di situ supaya mendapatkan kemenangan. Akhirnya begitu mau berangkat perang, minta izin sama Rasulullah, bikin dong tempat kayak gini supaya kami juga bertabarruk dengan pohon ini. Kemudian mengutip surat Al-A'raf ayat 138, Nabi membacakan di zaman Nabi Musa juga ada hal seperti ini. Mereka mengatakan, qalu ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Ya, saat mereka kaum Nabi Musa melewati satu kaum yang sedang menyembah berhala, mereka minta sama Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Jadikan kami ya situs atau satu tempat yang kita mengambil berkah di situ. Dan kemudian ini berarti ditolak oleh baginda Nabi SAW. Memang tadi niatnya tidak sama. Karena sekedar memberikan penghormatan. Tapi kalau menurut saya ini agak khawatir. Karena makna ibadah kan al-khudu wal inqiyad wa ta'ziman lillah. Artinya ketundukan, ketaatan dan juga pengagungan atau penghormatan. Bukankah waktu Nabi Adam, waktu iblis disuruh sujud, sujudnya adalah bermakna bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan kepada Adam. Jadi paling tidak saya khawatir apalagi kalau kemudian kita mempersembahkan sesuatu. Takdim asyai, ya seperti membakar sesuatu atau memberikan kembang dan lain sebagainya. Saya khawatir kita tasyabbuh walaupun niat kita bukan ibadah. Ibadah hanya kepada Allah. Lalu bagaimana cara menghormati leluhur? Ya mungkin kakek-kakek saya dulu ada yang tidak seakidah. Kita amal soleh aja. Iya. Kalau kita di surga, masa kita nggak bisa minta orang-orang yang dekat dengan kita Masya untuk Allah. berada di dalam surganya Allah. Kalau saya yakin, insya Allah minta sama Allah. Ya Allah, mereka dulu adalah Iya. ya orang yang ini. Insya Allah kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, terima kasih guru jawabannya. Waduh, bagus banget itu ya, dan komplit, detail banget ya. Baik, Ali yakin puas semuanya. Dan kita masuk ke dalam pertanyaan selanjutnya. Mohon kesediaannya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Kiai Haji Samsul Ma'arif. Ini dari @riz kita. Kiai, bolehkah anak kita memiliki akun media sosial untuk mencari uang tambahan? Bolehkah kita membiarkan anak kita memilih kesenangan dan bakat yang dimilikinya? Misalnya anak saya ingin jadi dancer katanya. Terima kasih, ini menarik pertanyaannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Kiai Subuhi Al-Buhuri yang kami hormati, Bang Ali terutama. Baik, iya. Jadi kalau kita lihat salah satu kitab usul fikih misalnya Al-Muwafaqah li Syatibi, di sana disebutkan bahwa al-aslu fil ibadah at-tahrim. Tapi wal aslu fil muamalah al-ibahah. Pada dasarnya asal dari ibadah itu haram. Tadi makanya pertanyaan yang pertama yang disampaikan oleh Kiai Subahi itu terkait dengan ibadah. Maka asal dari ibadah itu haram kecuali ada dalil-dalil lain yang menunjukkan perintah. Sementara wal aslu fil muamalah, ya. Selain ibadah itu muamalah.
muamalah itu sangat luas. Yaitu al-ibahah. Prinsip hukumnya adalah boleh. Jadi prinsip hukum yang dikembangkan dalam ekonomi Islam misalnya itu adalah boleh. Kecuali ada indikasi bahwa pertama, ada hal yang nyerempet-nyerempet tanda-tanda riba misalnya. Nah, itu yang menunjukkan keharamannya. Atau ada unsur tipuan atau penipuan di situ. Atau mungkin samar-samar unsur judi, itu yang tidak boleh. Tapi selagi bahwa bisnis yang biasa dilakukan di media ya sosial itu tidak melanggar ya prinsip-prinsip tadi, ada judinya, ada tipuannya, ada ribanya. Kalau tidak ada itu maka boleh. Memang perlu hati-hati. Kadang-kadang memang di media sosial orang bisnis itu nggak jelas. Iya betul. Ini yang dijual itu apa? Maka ini nggak jelas. Ada potensi keharaman. Tetapi harus dijelaskan potensi keharamannya. Misalnya ada tipuan. Tipuan di mana? Tipuan itu jelas apa tidak? Kalau nyata-nyata jelas maka haram. Tapi misalnya masih bisa dipertanggungjawabkan, misalnya yang beredar selama ini bisnis-bisnis saham misalnya. Oh, ada yang bertanggung jawab, maka itu jelas, ya. Maka tidak samar lagi. Oleh karena itu, kita pada dasarnya selalu mendukung siapapun yang akan melakukan kegiatan ekonomi justru lebih baik daripada nganggur. Betul. Sekarang ini anak muda nganggur, Masya Allah. Nah, adapun bagaimana kalau ada keinginan anak-anak kita, sama saja. Keinginan berkreasi, seni itu penting. Kalau enggak ada seni, hidup ini rasa-rasanya enggak indah. Oleh karena itu harus kita dorong. Tetapi ada catatannya. Prinsip-prinsip yang mendatangkan unsur seni itu tidak melanggar aturan yang pokok. Itu Pak Ali. Ya. Siap Kiai, Masya Allah. Ya, cukup puas pastinya. Kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Ini dari Nia Rahmah. Guru, saya pengen nikah. Saya orang taat beribadah. Tapi setelah kita menabung bersama, pernikahan itu batal. Mengapa itu terjadi kepada kehidupan saya? Gitu katanya. Iya, ini para jomblo kasihan ini. Kita ini pada dasarnya harus yakin bahwa Allah itu akan memilihkan jodoh kita yang terbaik. Jadi kita ini harus ridho apa yang menjadi ketetapan Allah, ya. Kita harus sabar apa yang menjadi bala yang diberikan oleh Allah. Jadi segala sesuatu yang terjadi ini semuanya atas qadha dan qadarnya Allah. Dan itu yang terbaik. Jadi tidak nikah atau batal nikah itu terbaik. Kalau seandainya jadi nikah malah nggak karu-karuan itu. Jadi sebaliknya kita harus menerima yang sekarang ini menikah dengan istri, ya. Itu juga harus diyakini istri kita ini terbaik. Jangan nyesel, waduh nyesel dah gua kawin sama bini yang ini nih. Itu namanya tidak ridho dengan qadha-nya Allah. Kalau orang kok tidak ridho dengan qadha-nya Allah, kata Nabi falyaltamis, kata hadis qudsi itu, silahkan Anda ya nyari roban siwaya, Tuhan selain aku katanya. Ya karena nggak yakin, nggak ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Kiai. Jawabannya Masya Allah ya. Nih jawaban-jawaban dari guru-guru kita akan menjadi bekal kita ya. Untuk menyelamatkan diri kita di dunia maupun di akhirat, Masya Allah. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesaat lagi kita akan lengkapi kenikmatan kita semua ini dengan belajar ngaji, memperbaiki bacaan Al-Quran kita bersama guru kita Ustaz Syam. So jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.